Halo, kembali lagi di Infinity Math. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konversi satuan pengukuran volume. Yang pertama, kita perhatikan gambar ini. Di sini ada dua tangga. Nah, untuk yang sebelah kiri ini, mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, senti, dan milimeter. Nah, ini merupakan satuan volume untuk kubik ya. Kita perhatikan di sini ada pangkat 3-nya. Nah, pangkat ini memiliki hubungan dengan aturan konversi. Nah, sedangkan kita lihat di sebelah kanan, ya, mulai dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, ini juga merupakan satuan untuk volume, namun biasanya ini dalam berbentuk misalnya kalau kita bicara tentang ukuran bensin, ukuran minyak tanah, dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada notes-nya atau catatannya. Nah, tanda merah berarti yang panah merah ini ada 1, 2, dan 3. Nah, ini kita anggap sebagai jembatan antar tangga. Nah, ketika kita mau dari tangga kiri ke tangga yang kanan ini, kita harus melalui 3 jembatan. Nah, jembatan yang pertama yaitu dari meter kubik ke kiloliter. Kenapa? Karena 1 meter kubik ini nilainya setara dengan 1 kiloliter. Yang kedua, ini adalah desimeter kubik ini setara dengan 1 liter. Nah, kemudian 1 cm kubik ini setara dengan 1 mililiter. Nah, penjelasan tambahannya, misalnya kita memiliki sebuah wadah yang berukuran 1 desimeter kubik ini, kalau kita isi dengan cairan, maka daya tampung dari wadah tersebut adalah 1 liter, ya. Nah, di sini juga ada penjelasan bahwa ketika kita sudah berada di salah satu tangga, maka tetap mengikuti aturan konversinya. Nah, hal ini berarti setiap tangga ini memiliki perbedaan aturan konversi. Nah, berikut adalah cara mengkonversi. Yang pertama, kita lihat untuk tangga kiri ya, berarti dari kilometer kubik ini sampai ke milimeter kubik. Aturan yang pertama, untuk satuan volume kubik, jika turun tangga, maksudnya kita kalikan dengan 1000 untuk setiap penurunan tangga. Berarti kalau satu tangga kali 1000, nah untuk turun 2 tangga bukan dikalikan dengan 2000, melainkan dikalikan dengan 1 juta. Berarti bentuk eksponen dari bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya adalah 10. Nah, berikutnya jika kita naik tangga, nah berarti kalau kita naik seperti ini, nah itu dibagi dengan 1000 atau dikalikan dengan 1/1000 untuk setiap kenaikan tangga, ya. Kemudian itu untuk yang tangga kiri. Sekarang untuk yang tangga kanan. Nah, tangga kanan ini aturannya jika turun tangga kita kalikan dengan 10 untuk setiap penurunan tangga. Sedangkan untuk setiap kenaikan tangga kita dapat membaginya dengan 10 atau kalikan dengan 1/10 untuk setiap kenaikan satu tangga. Seperti itu. Nah, untuk strategi penyelesaiannya misalnya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita punya 3 jembatan. Nah, kita menggunakan strategi dari kiri ke kanan, kita pilih tangga yang terdekat. Misalnya begini. Kalau kita mau konversi dari dekameter ke hektoliter, begitu, maka kita jangan konversi ke desimeter, kemudian ke liter, baru ke hektoliter. Nah, kita memiliki alternatif jalan yang terdekat ya. Berarti kalau kita mau ke hektoliter, berarti kita ke meter kubik dulu, kemudian kita ke kiloliter karena setara, baru kita ke hektoliter. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, 5 dekameter kubik itu sama dengan berapa hektoliter. Berarti dekameter kita akan konversi ke hektoliter ya. Berarti kita akan lewat jalur meter kubik, baru ke kiloliter, dan selanjutnya ke hektoliter. Nah, yang pertama kita konversi dulu ke meter kubik. Nah, di sini kita kalikan dengan 1000 sama dengan 5000 meter kubik karena ada jembatan. Nah, kita turun satu tangga dan karena ada jembatan yang bisa sampai ke hektoliter. Nah, jembatannya tersebut harus yang paling dekat dengan hektoliter tadi. Kemudian 5000 meter kubik ini kan setara dengan 5000 kiloliter gitu ya.
Kenapa? Karena setiap 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. Nah, ketika sudah sampai di kiloliter ini, kemudian kita mengikuti aturan konversi yang sebelah kanan. Berarti kita kalikan dengan 10. Kenapa? Karena turun 1 tangga. Sehingga 5.000 kiloliter itu sama dengan 50.000 hektoliter. Oke, dengan demikian 5 dekameter kubik ini sama dengan 50.000 hektoliter. Ya. Nah, berikutnya untuk contoh 2. Nah, kita lihat di sini. 0,025 meter kubik itu sama dengan berapa desiliter. Nah, meter kubik di sini, desiliter di sini. Nah, kita tidak menggunakan jembatan yang ini, sedangkan kita lebih memilih untuk menggunakan jembatan yang ini. Kenapa? Karena dari meter kubik ke desiliter lebih dekat menggunakan jembatan yang ini. Nah, berarti kita harus turun 1 tangga dulu. Maka kita kalikan dengan 1000 mengikuti aturan tangga yang sebelah kiri. Mengikuti perkalian bentuk berpangkat dengan bilangan pokoknya adalah 10, maka jika kita kalikan 0,025 dengan 1000, kita cukup menggeser komanya ke sebelah kanan sebanyak 3 kali. Oke, 3 langkah, sehingga kita peroleh 0,025 meter kubik ini sama dengan 25 desimeter kubik. Berarti kita geser 1, 2, 3. Berarti 25, begitu ya. 0 di depan kita hapus ya. Ketika kita sudah sampai di desimeter kubik, maka kita harus konversi ke liter ya. Karena setara, maka 25 desimeter kubik ini sama dengan 25 liter. Selanjutnya 25 liter ini sama dengan 25 kali 10 desiliter. Karena kita tujuannya mau ke desiliter, maka kita harus kalikan dengan 10 karena turun 1 tangga. Sehingga diperoleh 25 liter ini sama dengan 250 desiliter. Dengan demikian kita dapat disimpulkan bahwa 0,025 meter kubik ini sama dengan 250 desiliter. Nanti kita isi di sini. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk contoh yang ketiga. Nah, kita perhatikan 3/4 hektoliter berarti di sini. Nah, berarti ini maksudnya adalah kita mengkonversi dari kanan ke kiri. Tadi semuanya dari kiri ke kanan, sekarang kanan ke kiri, tapi ini soalnya bentuk pecahan ya. Oke, ini sama dengan berapa sentimeter kubik. Nah, kita perhatikan hektoliter, kita mau ke sentimeter kubik. Oke. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita sebaiknya merubah 3/4 ini, 3/4 hektoliter ini dalam bentuk pecahan desimal yang sama dengan 0,75 hektoliter. Nah, ini saya beri tanda bintang karena saya akan menunjukkan bagaimana cara mengubah 3/4 tersebut menjadi 0,75 dengan cara pembagian. Oke. Nah, di sini sebenarnya bukan 30 tapi 3 dibagi 4. Nah, karena 3 lebih kecil dari 4, maka kita tambahkan 0 di sini sehingga dia menjadi 30. Sedangkan pada hasil kita tambahin 0 dan emas. Sehingga kita cari kelipatan 4 yang paling dekat dengan 30 yaitu 28. Nah, 28 ini diperoleh dari 7 kali 4. Kita kurangkan sehingga diperoleh 2. Oke, karena 2 lebih kecil dari 4, maka kita tambahkan 0. Selanjutnya kita cari kelipatan 4 yang paling dekat dengan 20 atau sama dengan 20 yaitu 5 kali 4. Nah, 5 kali 4 sama dengan 20, kita kurangkan sama dengan 0. Sehingga kita peroleh bahwa 3/4 ini sama dengan 0,75 hektoliter. Gitu ya. Nah, ketika sudah dalam bentuk desimal, maka kita konversi. Nah, hektoliter ini kita konversi menjadi berapa liter gitu ya. Nah, kita lihat dari hektoliter ke liter ini kita turun 2 tangga. Nah, kenapa kita pilih jembatan yang ini? Karena ini yang lebih dekat ke centiliter. Kalau ini terlalu jauh ya. Oke, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian mau memilih jembatan yang jauh juga sebenarnya hasilnya sama saja, tapi meminimalisir kesalahan ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah terbiasa ya tidak masalah.
Oke, karena turun 2 tangga, maka kita kalikan dengan 100-nya. Dengan menggunakan teknik yang ada pada soal sebelumnya, maka kita tinggal geser koma, kita pindahkan tanda koma 2 kali ke kanan gitu ya. Berarti dia menjadi 75 liter. Oke. Nah, 75 liter ini sama dengan 75 desimeter kubik karena setara. Nah, ketika sudah sampai di tangga kiri, kita ikuti aturan yang sebelah kiri, maka kita kalikan dengan 1000 karena tujuan akhir kita mau ke cm kubik. Nah, dengan demikian ketika kita kalikan dengan 1000, kita peroleh 75.000 cm. Nah, kesimpulannya, maka 3/4 hektoliter ini sama dengan 75.000 cm kubik. Oke. Nah, di sini ada 2 contoh soal, yaitu pada coba dulu dan coba lagi. Silakan kalian screenshot dan coba untuk latihan. Oke. Nah, berikutnya kita akan konversi satuan volume lagi, namun dengan model soal yang berbeda. Nah, pada contoh 4 ini, model soalnya adalah dalam bentuk pecahan campuran. Nah, pertanyaannya adalah 2/5 dekameter kubik, berarti di sini kita mau konversikan ke hektoliter. Nah, berarti kita memilih jembatan yang meter kubik ya, karena paling dekat dengan hektoliter. Nah, untuk langkah pertama, kita lihat di sini. Nah, 12/5 ini kita peroleh dengan cara kita mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah, caranya adalah 5 ini kita kalikan dengan 2, diperoleh 10, baru kita jumlahkan dengan pembilangnya. Jumlahkan dengan 2, maka hasilnya adalah 12, terus kita per dengan 5. Nah, ini setara. Kemudian kita turun 1 tangga karena kita menggunakan jembatan yang ini, maka kita kalikan dengan 1000. Nah, 5 dengan 1000 kan kita bisa sederhanakan ya, atau kita bisa pakai cara 12 dikalikan 1000 baru kita bagi dengan 5. Nah, nanti 12.000 dibagi dengan 5 itu juga bisa. Nah, kalau kita pakai cara seperti ini, maka kita sederhanakan dengan 5. Ini dibagi 51, ini dibagi 5 dapat 200. Maka ini menjadi bentuk 12 dikalikan 200. Nah, selanjutnya ketika kita kalikan dengan 200, kita peroleh 12/5 dekameter kubik ini sama dengan 2400 meter kubik. Nah, selanjutnya kita peroleh bahwa 2400 meter kubik ini sama dengan 2400 kiloliter karena setara. Kemudian dari kiloliter kita konversikan ke hektoliter, sehingga kita kalikan dengan 10. Dengan demikian kita peroleh 2400 kiloliter ini sama dengan 24.000 hektoliter. Nah, sehingga kita peroleh kesimpulan bahwa 2/5 dekameter kubik ini sama dengan 24.000 hektoliter. Nah, dengan demikian prosesnya selesai. Oke, untuk contoh yang berikutnya, contoh yang kelima. Nah, kita akan mengkonversi masih dalam bentuk pecahan, tapi pecahannya adalah pecahan biasa. Yaitu 3/8 dekaliter ini sama dengan berapa sentimeter. Nah, berarti kita mau ke sini ya, berarti sebaiknya kita memilih jembatan yang ini. Oke. Nah, di sini 3/8 ini ya, kita ubah dahulu ke dalam bentuk pecahan desimal ya, dengan cara pembagian. Nah, ini angkanya. Nah, ini seperti yang tadi. Nah, bentuk aslinya adalah 3 dibagi 8. Nah, karena 3 lebih kecil daripada 8, kita tambahin 0 jadi 30, dan pada hasil kita tambahin 0 dan koma. Nah, merah ini hasil dari penambahan yang tadi ya. Sehingga kita cari kelipatan 8 yang paling dekat dengan 30, yaitu 24. Nah, 24 diperoleh dari 3 kali 8. Kita kurangkan dapat 6, kita tambahin 0 lagi karena 6 lebih kecil dari 8. Selanjutnya kita cari juga kelipatan 8 yang lebih dekat dengan 60, yaitu 56. 56 diperoleh dari 7 kali 8. Kita kurangkan dapat 4. Kemudian kita tambahkan 0. Nah, kelipatan 8 yang paling dekat atau sama dengan 40 adalah 40. Nah, diperoleh dari 5 kali 8. Kita kurangkan hasilnya 0. Nah, ini 0,375 itu diperoleh dari. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Nah, dari 0,375 ini kita konversi dulu ke
liter ya. Oke, karena turun satu tangga, maka kita kalikan dengan 10 sehingga diperoleh 3,75. Nah, ini diperoleh dari geser tanda koma satu langkah ke kanan ya. Di sini berarti 3,75. Nah, dari liter kita hentar ke desimeter kubik. Nah, nilainya sama karena setara. Nah, ketika sudah sampai di desimeter kubik, kita lihat bahwa arah konversi kita ke sentimeter kubik, maka kita turun satu tangga. Nah, turun satu tangga di sini kita kalikan dengan 1000. Nah, sedikit berbeda dengan aturan perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya 10. Nah, misalnya pada contoh ini adalah 3,75 dikalikan dengan 1000. Nah, kita harus memindahkan tanda koma ini 3 kali ke kanan. Nah, di sini kita lihat bahwa 3,75 ini hanya memiliki 2 angka di belakang koma. Nah, pada saat kita menggeser 2 langkah, sudah sampai di sini. Oke. Nah, ini bentuknya sudah menjadi 375. Nah, sedangkan kita harus menggeser satu kali lagi, tapi tidak ada bilangan lagi yang di belakang tanda koma. Maka kita tambahkan 0, sehingga bentuknya menjadi 3750. Nah, tambah 0-nya 1 karena tadi masih tersisa satu langkah. Dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa 3/8 dekaliter ini sama dengan 3750 cm. Nah, di sini ada beberapa contoh soal. Pada part coba dulu dan coba lagi, silakan teman-teman screenshot dan coba untuk dikerjakan. Oke, baik, mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau saat kita bertemu di kelas. Oke, jika ada penyampaian dari saya ada kesalahan atau mungkin saya terlalu cepat, mohon dimaafkan. Nah, mungkin sekian itu penjelasan dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.